Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Astaghfirullah min qawlin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi uqumi. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizati wal bayan wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihi min yawmina hadha ila yawmiz ziham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Hadratul ulama wa hadratul jamaah, ibu-ibu majelis ta'lim Majma'ul Muslimin yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikarunia sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengawali, mari bersama kita doakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, semua orang yang berjasa berbuat baik pada kita, terkhusus yang telah mewakafkan, memperjuangkan musalla dan majelis ta'lim ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita semoga dijadikan salih salihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan apabila ada yang sakit, keluarga kita, jamaah kita atau warga yang tinggal di sekitar musalla dan majelis taklim ini, yang sakit kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya, dikarunia sehat afiat. Ala hadiniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita Juz Amma Surah Al-Bayyinah, atau dulu waktu kecil nyebutnya Lam Yakunil. Nama aslinya Al-Bayyinah. Pada pertemuan
yang lalu sudah disinggung tentang mulai dari asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya. Kemudian tentang nama-nama lain dari surah Al-Bayyinah. Sekarang yang kita bahas adalah isi dari surah Al-Bayyinah. Ini kalau sholat maghrib pernah dibaca nggak? Ini loh, surat ini loh. Kok ketawa-ketawa, senyum-senyum ini? Ya sesekali kalau memang hafal, sekali-kali. Ya mau maghrib, mau subuh, mau zuhur, kayak apa kayak lah. Kalau memang hafal, nah, kalau nggak hafal ya gimana caranya kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kalau sambil ngaji sambil ngapalin aja hafal ya. Cuman wong otak kita ini ibarat memori HP itu udah tinggal segini. Lah kalau anak atau cucu kita yang di SD, nah itu memorinya masih bagus. Pelajaran yang masuk itu bisa ketampung. Makanya yang kita baca kalau sholat itu rata-rata ya hafalan waktu umur-umur SD ya. Yang kita baca sekarang ini, kalau umur segini baru ngapalin ya wes. Ya ada lah mungkin 1-2 yang nyangkut ada, cuma susah nyangkut. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kalau ayat pertama biasanya hafal ya. Yang kedua ketiga itu masalahnya. Lam yakun, tidak ada. Alladzina kafaru, orang-orang yang kufur. Kafir. Kafir itu orangnya, kufur itu perilakunya. Siapa itu orang kafir, orang yang kufur? Min ahlil kitab, dari ahli kitab. Ahli kitab itu yang dimaksud adalah orang Yahudi. Karena untuk orang Yahudi itu ada kitab Taurat yang dibawa atau yang diturunkan untuk Nabi siapa? Musa. Kemudian termasuk ahli kitab itu Nasrani. Dia ada kitabnya namanya Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Lalu apakah sama dengan Injil yang dipakai oleh saudara-saudara kita yang Kristen? Wallahu a'lam. Itu bukan apa. Ya kita tidak boleh kalau orang Jawa ngenyek apa? Mina, ngeledek. Itu keyakinan mereka. Menurut mereka, ya agama mereka itu yang benar menurut mereka. Nah, itu orang kafir. Kafir itu orangnya, kufur itu perilakunya. Itu ada kalanya min ahlil kitab. Ahlil kitab itu orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian wal musyrikin, orang-orang musyrik. Siapa itu orang musyrik? Dia yang non muslim yang selain Yahudi dan Nasrani. Ya Hindu, Buddha, Konghucu, Dharmogandul, Serat Centani, Gatoloco, Islam Kejawen, bukan Islam Kejawen, wis macam-macam agama yang ada atau kepercayaan yang ada yang selain Yahudi dan Nasrani itu masuk dalam golongan musyrikin. Lah orang-orang
kafir atau kufur itu terbagi menjadi dua juga. Kalau ada yang satu namanya kufur akidah, yaitu orang yang di luar Islam, itu namanya kufur akidah, kita nyebutnya non muslim. Tapi ada yang kufur nikmat, ya Islam, ya mungkin ngajinya rajin, tiap Selasa ya hadir, ya mungkin. Tapi kalau ditanya nggak pernah ada enaknya, ngeluh aja. Itu kufur. Tapi bukan kufur akidah, tapi namanya kufur nikmat. Tapi kalau di sini nggak ada ya. Kalau ditanya happy terus orang sini mah happy, pokoknya bahagia. Lah orang yang hidupnya nggak pernah bahagia, kalau ditanya itu pokoknya itu cap nggak pernah langsung alhamdulillah. Bu, gimana kerjaan suaminya? Ditanya, Bu, anaknya yang kuliah di sono? Minta kiriman mulu, kuliah nggak kelar-kelar udah 8 tahun. Orang-orang 4 tahun lulus, ini udah 8 tahun nggak kelar-kelar. Ditanya itu kayaknya, Bu, kontrakannya yang di gang sono sekarang sering kosong. Pokoknya hidupnya tuh ngeluh aja. Itu ya kufur namanya. Apalagi kalau ditanya suaminya, ngeluhnya itu dari A sampai Z, padahal masih bersyukur masih punya suami. Yang punya anak ya alhamdulillah masih bersyukur punya anak. Wong banyak di antara kita ini secara medis dicek suami istri normal, tapi ada yang nikah sampai bareng sama saya tahun 2005 nikahnya, sampai sekarang belum punya anak. Nikahnya bareng sama saya cuma beda bulan. Nah, orang yang berperilaku selalu ngeluh itu yo namanya kufur. Maka jangan sampai kita masuk dalam kelompok kufur, tapi kufur nikmat. Karena orang kufur itu, kufur nikmat maksudnya ya, hidupnya nggak bakalan ngerasa enak, itu nggak bakalan. Pokoknya susah kan. Mohon maaf. Umpama yang dikaruniai oleh Allah badannya beda sama temennya, agak lebaran. Nah iya, alhamdulillah. Orang kalau badannya agak lebar, biar kemana-mana dipanggil bos itu pantas. Ya. Bos, dari mana bos? Apalagi alhamdulillah kalau memang rezekinya ya dikasih lebih. Tapi kalau orang-orang kufur susah loh. Punya badan begitu ya tiap hari ngelihat di cara melangsingkan badan. Tiap hari yang ditonton YouTube, sampai obat yang aneh-aneh diminum, bukannya langsing malah mencret. Lah sebaliknya orang yang dikasih badan agak kurang dibanding temen-temennya itu kalau bikin seragam 2 meter, kalau dia mah 3/4 juga udah cukup, saking tipisnya. Lah kalau dia syukur, alhamdulillah ini sok motor awet. Ya badannya kecil kan naik motornya awet. Lah tapi kalau dia nggak syukur, kok dia kufur, sibuk nyari obat gemuk, apa aja dimakan enggak gemuk-gemuk, malah penyakit ya iya. Wes orang syukur itu paling enak. Kufur paling nggak enak. Dikasih badan tinggi kalau syukur alhamdulillah. Kalau ada punya mangga depan rumah nggak perlu pakai bambu, tinggal gini sampai. Yang dikasih badan kok agak kurang tingginya alias pendek, alhamdulillah kalau ngepel nggak capek jongkoknya. Oh alhamdulillah. Pokoknya apa aja kalau disyukuri enak, tapi kalau dikufuri jadi penyakit. Biar dia kontrakannya dari ujung ke ujung, kalau dikufur jadi penyakit. Orang ngontrak kalau disyukuri enak, alhamdulillah saya ngontrak. Kalau banjir tinggal pindah, ya kan? Iya. Kalau orang yang punya kontrakan, alhamdulillah saya masih punya kontrakan. Lah kalau dibalik susah. Dibalik misalnya yang ngontrak,
Bertahun-tahun kok ngontrak aja susah. Yang punya kontrakan, ya kontrakan udah pendek, bocor, wah ini betulin habis dana berapa? Kufur. Enak. Ayatnya kan udah pada hafal gak ya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lah orang-orang kafir dari ahlul kitab, dari musyrikin itu munfakina, mereka tidak akan meninggalkan, maksudnya itu meninggalkan agama lamanya, yaitu Yahudi, Nasrani dan musyrik, hatta sehingga taktia datang kepada mereka al-bayyinah. Bayyinah itu bukti yang nyata. Mereka itu gak akan meninggalkan agama mereka kecuali sudah datang bukti yang nyata. Lah bukti yang nyata itu apa? Ayat yang kedua, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Ya, sambil ngaji sambil ngapalin ya seayat kan lama-lama banyak juga. Al-Bayyinah itu yang dimaksud apa? Yaitu Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasul, utusan. Rasul itu bahasa Arab, bahasa kitanya utusan. Nah kalau kita ngutus orang, kita kok diutus orang nganterin undangan, berarti kan kita ini utusan. Kalau dibahasain Arab, Rasul, tapi bukan Nabi. Misalnya, Bu, anterin undangan dong ke Ibu yang ono, saya mau nyunatin anak. Lah kita yang nganterin ini namanya kan utusan. Utusan itu kalau dibahasakan Arab, Rasul, tapi bukan Nabi. Nabi udah gak ada, udah selesai, karena Nabi Muhammad itu khatamin nabiyina wal mursalin, utusan dari Allah, yaitu Rasul Allah alias Nabi Muhammad. Yatlu, yang Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu membacakan. Yatlu, kalau bahasa yang sering kita dengar tilawah. Tilawah itu artinya membaca. Kan seringnya kita dengar ya tilawah. Tilawah itu artinya membaca. Yatlu, dia membaca. Yang dibaca apa? Suhufan. Suhuf itu lembaran-lembaran. Kalau udah dicetak kayak begini, ini namanya mushaf. Kalau yang lembaran-lembaran itu namanya suhuf. Suhuf itu yang misalnya ini gak dicetak. Kalau dulu anak pesantren yang kitab cetakan dulu ya, nah, anak-anak santri dulu kan kitabnya itu gak dicetak begini, lembaran-lembaran. Untungnya itu kalau lagi ujian dibawa selembar buat nyontek. Makanya kitab saya itu rata-rata ada yang hilang, entah 3 lembar, 4 lembar. Kasusnya begitu. Dulu ada kiai itu kalau bikin soal susahnya, naudzubillah min dzalik. Ada teman saya yang paling pinter, dia dapat 4 aja udah alhamdulillah. Apalagi yang kayak kita-kita, 0. Biar nyontek aja bingung, apalagi gak nyontek. Ini kitab dibawa buat nyontek, bingung. Yang mana ya jawabannya? Aduh, apalagi beliau dulu ngajar balaghah, ngajar usul fikih, itu ibarat sekolah umum kayak matematika, bahasa apa itu kimia, susahnya naudzubillah. Lah, yang lembaran itu namanya suhuf. Kalau udah dicetak jadi satu namanya mushaf. Lah di zaman Rasul itu nggak ada mushaf, belum ada. Yo masih lembaran, namanya suhuf. Ya suhufnya itu nggak kertas, wong saat itu belum ada kertas. Nah terus di mana? Ya di kayu, kadang di batu, kadang di kulit binatang. Itu Quran itu dulu nulisnya ya begitu. Yang kayak sekarang kadang malah dijadiin hiasan dinding, kulit kambing ditulisin ayat kursi. Nah dulu zaman Nabi itu Qurannya begitu. Berarti kalau 30 juz, kayak apa banyaknya ya. Wong ayat kursi 1 aja kalau digulung banyak. Itu dulu begitu.
Lah mulai ada ini kapan? Setelah Rasulullah wafat belum ada. Abu Bakar kan pelanjutnya sebagai khalifah juga belum ada. Tapi udah diusulin sama sahabat Umar. Sahabat Umar bilang, wahai khalifah Abu Bakar, ini suhuf itu lembaran-lembaran itu, kalau tidak dikumpulin jadi satu, dikhawatirkan ada yang hilang. Abu Bakar saat itu nggak mau. Wah, nggak mau wong Rasulullah nggak mesen, ya udahlah biarin begitu aja. Tapi didesak terus lama-lama disetujui. Jadilah ditulis, dan mulai ditulis sampai sekarang yang kita lihat itu awalnya di masa Utsman. Makanya sebutannya Quran yang kita pakai itu namanya Mushaf Utsmani. Yang kita pakai itu penulisan di awal pada masa Utsman. Itu pun dulu nggak ada titik. Jangankan harokat, fathah, kasroh, dhammah, nggak ada. Titik pun nggak ada. Wih, siapa yang bisa ya? Loh, titik sudah ada, harokat nggak ada, masih bingung. Loh, lengkap, kayak sekarang kan udah lengkap nih. Udah ada titik, ada harokat, kasroh, fathah, kadang disodorin masih dorong-dorongan aja. Lah iya, makanya kalau ada majelis taklim yang baca Yasin, ya orangnya kan 4L ya. Lu lagi. Yang lain kalau disuruh maju, buat aja. Yang biasa, saya mah kalau megang mic gemeter. Bukan kalau megang mic gemeter, nggak bisa baca. Mohon maaf. Ini kekurangan kita kan dikoreksi harus mau ya. Kita kalau ngaji jiping begini, yang hadir banyak. Coba suruh maju atu-atu. Saya yakin misalnya nih, Selasa depan Bu, maju atu-atu. Saya yakin yang hadir saya hari Senin jam 2 setelah ngajar di Mauni, kan saya ngajar di Sunter. Itu dulu ketua majelis taklimnya usulannya ya begitu, biar yang baca Yasin itu gantian. Kata ketua majelis taklimnya, ya saya siap-siap aja, siap. Ya udah mulai besok ngaji satu-satu. Ya kalau jiping gini hadir banyak. Begitu besoknya Senin depannya mulai maju atu-atu, mulai berkurang. Ya Allah, dulu di Baitul Taqwa juga pernah, waktu saya masih tinggal di situ. Ya maksudnya dulu waktu masih ada almarhumah Bu Haji, yang Bu Haji Daya. Ustaz, bagaimana kalau seandainya ibu-ibu ini ngaji atu-atu, biar baca Yasinnya bukan itu aja. Seandainya nanti bu ini berhalangan, nggak repot-repot nyari pengganti. Ya ayo. Adanya saat itu habis Isya. Awalnya yang hadir ya lumayan. Preteli atu tinggal 4. Tinggal Bu Khadijah, Bu siapa, pokoknya tinggal 4 kan. 4 ini besoknya tinggal sendirian. Akhirnya bubar. Ya Allah. Ya itu memang problem kita kok ya. Ya wis gimana lagi. Nah, yang penting mau hadir aja udah alhamdulillah. Yang penting duduk, diem, ngantuk. Nanti kalau udah wallahu a'lam bishawab, pulang. Lah iya wis. Lah dulu itu Quran belum begini. Begitu sahabat Utsman udah mulai itu. Belum ada titik, dikasih titik karena kerepotan bacanya. Udah ada titik, belum ada harokat, tambahin harokat. Nah, sekarang yang kita terima ini asli Qur'annya sih masih hurufnya nggak berkurang, nggak bertambah, hanya tanda baca yang ditambah. Kalau hurufnya tetap tanda baca, titik itu kan tanda baca. Kita orang Indonesia huruf I, J itu walaupun nggak di titik, kita kan tahu kan itu huruf I, huruf J. Tapi kalau kita bukan orang Indonesia, ya kagak bingung, sama kayak orang Arab. Kalau orang Arab mungkin nggak perlu pakai titik udah tahu, cuman kita orang Indonesia untuk membedakan ba, ta, sa, nun, ya pakai apa?
Lah kalau titiknya nggak ada? Iya. Huruf jim, ha, ho. Bedanya apa? Titik. Dal, dal, titik. Ro, za, titik. Sin, shin, titik. Sod, dot, to, dot, fa, kof. Hampir semua bedanya cuma di titik. Lah kalau titik nggak ada? Bingung. Titik udah ada nih. Harokat belum ada. Bacanya masih bingung. Ntar dibaca fathah semua. Dulu seingat saya ada waktu di sini. Ada anak udah SMP, dia pindahan dari tempat mana ngaji, masuk ya udah, ayo baca. Lah saat itu dia udah sampai juz berapa gitu? Juz 15, 16 yang surat Maryam itu juz berapa? 16 ya. Begitu Pak sampai ini, oh ya udah baca. Langsung dia suruh baca Bismillahirrahmanirrahim, bacanya kahaya asoda. Saya tanya, Neng, dulu ngajinya di mana? Di sini. Dulu ngajarinya gimana? Ya begini, saya nggak yakin. Segoblok-gobloknya guru ngaji udah tahu kalau itu bacanya bukan kahaya aso. Kecuali kalau yang ngajar bukan guru ngaji. Ya mbah mungkin opo kayak gitu guru ngaji kepepet ya bisa jadi. Lah baru itu, setelah itu baru dikumpulkan jadi satu, disempurnakan sampai sekarang. Apalagi tanda wakof yang mim, lam, alif itu baru-baru aja, dulu belas nggak ada. Itu tanda baca. Lah di zaman Nabi itu adanya lembaran. Yadlu suhufan, yang dibaca itu lembaran-lembaran, mutahharah yang suci. Artinya walaupun ini kertas, tapi kalau ditulisi ayat Quran, nama kertasnya berubah. Kertas itu aslinya kan murah ya, tapi tergantung yang ditulis di dalamnya. Kertas itu kalau atasnya ada tulisannya sertifikat. Lah ya kan, kertas yang seukuran folio itu loh, ada tulisannya sertifikat, itu harganya bisa miliaran. Padahal kertas lebarnya lebih lebaran ini, ada gambaran 2 orang pakai peci, backgroundnya warna merah, 2 orang pakai peci, 1 pakai kacamata, 1 enggak. Apa itu? Duit? Pura-pura nggak tahu itu. Duit itu kan kertas kan? Kertas warnanya merah, kan ada gambarnya 2 orang laki-laki pakai peci, yang 1 pakai kacamata, yang 1 enggak. Itu dilempar, rebutan, padahal itu kertas. Lah ini kertas, tapi karena ditulisi ayat-ayat Quran, menyentuhnya pun harus dalam keadaan suci, naruhnya pun tidak sembarangan asal. Ini saya pernah merhatiin, tapi bukan di sini ya. Moga-moga enggak. Yasinan, kan enggak ada yang enggak bawa Yasin, ada yang ngambilin dari sana, Bu, ambilin dong, dilempar. Saya lihat awas, ntar kalau giliran saya ngomong saya omelin ini orang. Lah begitu ya ceramah dia malah pulang asem. Pas saya datang ngasih Yasin bukannya dioper ke teman-teman gini, enggak. Di sini enggak ada lah ya begitu ya. Wah ada kebangetan kalau ada lempar kayak lempar gangsing ya. Oh. Ini kertas, tapi karena di dalamnya ada kalimat-kalimat suci, ada kalam-kalam Allah, maka menjadi suhufam mutahharah, menjadi lembaran-lembaran yang disucikan. Lah kalau yang udah sobek-sobek, biasanya kan kalau ini rapi ya, kadang kan ada yang musola yang ininya nih dibaca udah burem, udah sobek-sobek. Kalau memang bisa nyimpen kayak begitu, misalnya kardus di atas simpen. Tapi kalau nggak bisa, langkah terakhir walaupun dihukumi makruh, dibakar. Kalau ada misalnya di rumah ya buku Yasin sobek, mungkin Quran yang mushaf yang dulu kita ngaji dulu dibaca udah burem tulisannya,
Kalau memang nggak bisa menjaga, lebih baik itu langkah terakhir. Ini bukan saya nyuruh bakar, bahaya ntar dipahami. Kata Ustadz suruh bakar, wah bisa dikeroyok orang se-Indonesia aja ya. Ini langkah terakhir. Kalau memang udah nggak kebaca atau mungkin sobek cuman sepotong, udah dikumpulin jadi satu dan bakarnya jangan di tempat sampah. Yos kalau udah jadi abu udah gak masalah, tapi bakarnya jangan di tempat sampah. Misalnya kita punya tempat sampah, atasnya kan kalau dari seng atau besi tinggal dibalik begitu kan, udah kertasnya kumpul di situ baru dibakar. Kalau itu nggak bisa jaga, tapi kalau bisa jaga kayak misalnya begitu, ya wis dijaga. Itu pun langkah terakhir daripada jatuh ke injek, jatuh ke got. Kalau masa udah jadi abu, ya wis namanya sudah abu. Udah bukan mushaf lagi, namanya abu. Lalu bagaimana handphone yang ada Qur'annya? Nih, saya sangat terbantu dulu sebelum ada HP ini kan kitab digendong semua kalau mau ngajar. Sekarang cukup di HP. Quran pun cukup di HP. Lah, kita kan tahu kalau mau masuk ke kamar mandi, Quran, Yasin atau apalah yang ada tulisan Allah dan Muhammad nggak boleh dibawa masuk ke kamar mandi. Lalu bagaimana dengan HP? Ya kan, rata-rata kan kita punya HP. Lah di HP itu ada aplikasi Quran, kadang aplikasi Barzanji, aplikasi Ratibul Haddad. Kalau itu dalam keadaan off, mati, silahkan. Tapi kalau dalam keadaan nyala, kalau nyala itu sama dengan ini hukumnya. Tapi kalau mati, ya. Yang bahaya itu kadang kalau bikin nada panggilan loh. Kalau saya malah nggak ada, kadang cuma ketar-ketar doang. Kalau nada bikin nada panggilan, kadang biar kelihatan Islami, kadang ada yang pakai adzan, kadang ada yang pakai sholawat. Begitu dibawa masuk ke kamar mandi, bunyi. Ayo begitu kita ngeden langsung ada yang nelpon lah kok bunyi sallallahu. Wes. Lah kata orang yang di luar kamar mandi kan, di kamar mandi selawatan. Jadi hati-hati lah, itu barang. Lah kalau di rumah sih mungkin enggak. Kalau kita lagi bepergian loh, di rest area atau di kamar mandi tempat apa kan otomatis kita bawa HP-nya, kantongnya, apa namanya, tasnya. Fiha kutubun qayyimah. Fiha di dalam suhuf itu kutubun terhadap beberapa tulisan atau kitab qayyimah yang tegak. Artinya bahwa di dalam suhuf yang disucikan yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, di dalam Quran itu terdapat dalil-dalil atau bukti-bukti yang qayyimah. Qayyimah itu artinya tegak, kuat, sebagai bukti akan adanya utusan Allah. Bahkan kemarin malam apa, saya nonton YouTube, namanya Don Ditan, beliau orang Cina, tapi sekarang jadi ustaz. Itu dia masuk Islam gara-gara baca Quran, tapi bukan Arabnya ya, dia belum bisa baca Latinnya. Karena beliau ini pengusaha besi, tapi bukan orang Madura, orang Cina. Ia meneliti besi ini asalnya dari mana? Apakah dari tanah diproses jadi besi atau dari mana? Lah dalam Quran, saya sih belum ngecek, katakan ada. Memang dalam Quran itu ada namanya surat Al-Hadid. Al-Hadid itu artinya besi. Bahwa dalam Al-Quran menyatakan bahwa besi itu dari benda langit yang turun ke bumi, kemudian ngumpul menggumpal jadi satu, kemudian diproses jadi besi. Kemudian oleh orang yang namanya Don Ditan tadi itu diteliti. Beliau membaca buku-buku yang berkenaan dengan barang-barang tambang, dari besi, timah, dan ternyata ilmuwan menyatakan iya bahwa besi itu bukan dari tanah. Kemudian saat itu juga langsung syahadat bahwa yang diberitakan oleh Quran ini benar. Padahal dulu Rasulullah nggak ada sahabat atau Rasul sendiri yang meneliti besi itu asalnya dari mana, nggak ada. Tapi begitu kecanggihan teknologi sekarang diteliti, ternyata benar besi itu berawal dari benda angkasa.
benda langit yang ngumpul jadi satu. Itu dijelaskan dalam Quran. Beliau bilang ini yang namanya fiha kutubun qayyimah, bahwa dalam Al-Quran ini ada bukti-bukti ilmu yang dulu di zaman Rasul hanya di sami'na wa ata'na, tapi kemudian setelah diteliti sekarang baru terbukti kehebatan Al-Quran. Dan di YouTube itu banyak ilmuwan-ilmuwan yang orang pinter-pinter itu, yang mereka dulu bukan Islam, masuk Islam gara-gara meneliti teknologi atau kecanggihan ilmu modern yang ada dalam Al-Quran. Padahal dulu ya belum tahu, wong teknologinya belum mendukung. Sampai ada yang meneliti helikopter itu awalnya dari mana? Ya ternyata sumbernya lihat awalnya dari Quran. Lah, ternyata mereka-mereka yang terlahir bukan Islam bisa masuk Islam karena meneliti kebenaran Al-Quran. Fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa